Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin cerita sedikit tentang asam lambung Kertenseti ya untuk teman-teman semuanya, dan semoga saja video-video dari Aslamku ini selalu bermanfaat buat teman-teman semuanya ya, yang khususnya yang masih awam, yang masih awal-awal kena asam lambung Kertenseti ini tuh bagaimana. Kalian tonton saja channel saya, video-video saya itu ada semuanya ya. Jadi bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian itu selalu sehat, tambah sehat, ada perkembangan baiknya gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin dukung channel ini, yang belum subscribe ya, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di bawah, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi silahkan subscribe, cuma klik satu kali subscribe, tulisannya warna merah ya di bawah sini. Bagi yang suka ya, yang suka silahkan like juga. Bagi yang tidak suka nggak usah ditonton mulai dari sekarang gitu ya. Jadi saya ingin bahas sedikit ini tentang apa itu, tentang teman kita ya. Teman kita itu, Mas coba bikinin video dong itu ya. Itu kan ada, nggak apa-apa kalian komen saja atau WA saja. Kalau yang punya WA saya, Mas tolong buatin video tentang ini, insya Allah saya akan buatin, setahu saya ya, atau sepengalaman saya. Jadi langsung saja. Ini dari teman kita juga ya, ini lewat WA. Ini sebenarnya dia nggak minta, cuma saya suruh jelasin secara ngetik ya. Saya apa itu, ngetiknya terlalu banyak, makanya saya gini saja, saya buatkan videonya saja biar tahu ya, biar ngerti gitu ya. Kalau ngetik itu kan banyak ya, capek ngetiknya. Sebenarnya nggak masalah, tapi lebih enak lewat video langsung ya. Jadi ini pertanyaan atau teman kita juga yang masih ngerasain sensasi. Mas pernah ngerasain nyeri di dada nggak? Mas pernah ngerasain nyeri di dada nggak? Pernah banget ya, pernah banget. Saya lama banget ngerasain sensasi di dada, dan itu bikin takut ya, bikin takut, bikin anxiety itu tambah tinggi, bikin ketakutan yang nggak jelas itu muncul. Apalagi kalau kalian searching di Google, nah kalian pasti tambah takut, pasti mengiranya kalau itu penyakit jantung. Kalau kalian searching, yang keluar itu penyakit jantung, koroner, penyakit bronkitis atau paru-paru lah, pokoknya banyak, masih banyak. Kalau kalian telusuri terus, malah kalian takut sendiri ya, malah nambahin beban pikiran kalian. Makanya saya tekankan, kalau kalian itu, kalau yang belum tahu sih nggak apa-apa ya, kalau yang udah tahu udah nggak usah lihat-lihat kayak gitu. Kita itu nggak apa-apa asam lambung Kertenseti, tapi dengan catatan kita itu nggak ada riwayat penyakit apapun ya sebelumnya ya, gitu ya. Terus sakitnya ini, saya sakit dadanya itu berapa lama? Saya rasakan sakit di dada itu saya mungkin 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih. Kalau 2 tahun sih kayaknya belum ada, 2 tahun tuh kayaknya belum ada ya sakit di dada itu, cekit-cekit, pokoknya nyeri, cekit-cekit, kayak ada yang lewat, nyes-nyes gitu. Pokoknya banyak lah, saya waktu itu di dada itu banyak yang bikin saya itu juga takut ya. Dan sakitnya berpindah-pindah ke kanan ke kiri. Hal itu wajarkah? Ya bener, sakitnya atau sensasinya itu pindah, kadang kanan, kadang kiri, kadang atas, kadang bawah, bener sekali. Soalnya saya pernah ngerasain, dan itu sakit-sakit, kayak di dalam itu kayak gerak itu, sakit gitu. Kadang cekit gitu, kayak dijiwit tapi di dalam ya. Dan semua itu memang itu dampak dari asam lambung atau lambung kita yang sedang belum normal ya. Nanti kalau sudah normal dikit-dikit nanti hilang sendiri ya. Jadi nggak usah terlalu mikirin wah ini penyakit jantung ini. Enggak, kalau penyakit jantung itu gimana ya, beda ya, enggak seperti ini. Meskipun saya nggak pernah, itu yang udah itu ceritanya beda, nggak seperti ini ya. Meskipun itu rasanya
ada sedikit persamaan, tapi beda lah. Kalau penyakit jantung itu beda. Terus hal itu wajarkah? Hal seperti ini tuh sebenarnya tidak wajar ya. Kita normalnya kan normal, tidak ngerasain apa-apa, kita tidak ada sensasi apapun ya. Jadi tidak wajar. Kecuali gini, wajarkah kalau kita penderita asam lambung ketanjeti merasakan itu semua? Wajar ya, karena itu dampak dari lambung kita yang belum normal atau asam lambung kita yang masih tinggi gitu ya. Terus bagaimana solusinya? Nah, sensasi dada ini sebenarnya itu juga ada hubungannya dengan 3 pola hidup sehat ya. Pokoknya 3 pola hidup sehat itu yang pertama ya, yang pertama 3 pola hidup sehat: pola makan, pola pikir, pola hidup ya. Jadi yang biasanya kita itu mungkin ada kesalahan itu biasanya di dada ya. Di dada itu biasanya masalah makan ya, terus masalah pola hidup, merokok ya, terus masih minum kopi ya kadang-kadang, meskipun itu mumpet-mumpet atau diem-diem ya. Jadi itu semua memang kalian sendiri yang tahu ya. Kalau misal keluarga udah ngasih tahu jangan minum ini, jangan minum, tapi kalian dablek ya percuma gitu ya. Jadi untuk solusinya ya jangan jaga pantangan ya. Makanan atau minuman apapun yang tidak boleh atau dilarang untuk dikonsumsi penderita asam lambung ketanjeti itu kalian harus lupakan ya, termasuk merokok, tidur atau kalau malam itu begadang, tidurnya malam-malam, itu tinggalkan semuanya. Dan masalah makanan seperti pedas, asam, terus bersantan, yang berminyak itu tergantung ya. Kalau berminyak sih saran saya jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak-banyak ya, karena yang berminyak itu juga kalau kebanyakan itu nggak sehat juga ya. Jadi masalah minum juga itu kalian cuma boleh minum air putih hangat saja ya, boleh minum air putih hangat saja, itu saran dari saya. Minumnya itu kalau bisa air putih hangat terus ya, kalau bisa. Kalau kalian nggak bisa ya air putih netral saja nggak apa-apa, tapi usahakan harus bisa ya, dibiasakan, karena air putih hangat itu bagus untuk peredaran darah ya, untuk membersihkan pencernaan kita ya, yang sembelit itu bisa lancar lagi, meskipun itu ada tahapnya, ada prosesnya ya. Jadi nggak kalian langsung mudah BAB itu, enggak gitu. Kalau kita mungkin nggak kronis, kita mungkin ya sudah sembuh. Kalau yang lama nggak sembuh itu namanya kronis, penyakit kronis ya. Penyakit kronis itu banyak, nggak cuma lambung saja, banyak sekali penyakit kronis itu yang menahun, yang berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh, bahkan sampai bertahun-tahun ya. Jadi itu penyakit kronis. Dan gimana sih perjalanan saya ketika sakit atau sensasi di dada itu hilang? Saya gini ya, sensasi di dada hilang itu saya nggak sadar ya, saya nggak sadar dan nggak nyangka ya kalau waktu itu saya sambil saya aktivitas ringan lah, saya gini, saya pasrah saja, saya ikhlas saja, saya nggak peduli mau sensasinya keluar apa saja, saya nggak peduli, pokoknya saya cari kegiatan yang bikin saya itu senang ya, dan kegiatan itu nggak harus menghasilkan uang, itu saja ya. Jadi nggak usah mikirin masalah uang, masalah nyari nafkah, masalah apa, nggak usah dulu. Yang penting kalian ngelakuin, hati kalian senang, pikiran kalian tenang gitu ya. Itu yang saya alami. Dan masalah nah itu 3 pola hidup sehat itu juga ya, jangan merokok. Kalau dulu saya memang susah merokok, susah meninggalkan rokok ya, karena gimana ya, kalau nggak ngerokok itu rasanya nggak enak gitu ya, nggak enak di mulut, itu nggak enak, nggak ada gairah gitu ya. Ternyata enggak, kalau karena itu kebiasaan, menurut saya itu kebiasaannya. Kalau masalah minum atau makan yang kita kan penderita asam lambung ketanjeti, makannya pasti kan nggak enak ya.
nggak seperti dulu lagi. Nah itu yang berat-berat itu, pantangan-pantangan yang berat itu, atau kita harus ngelakuin hal-hal tersebut untuk demi kita untuk sembuh gitu ya. Kalau kalian ya bisa bilang gitu tapi nggak bisa ngelakuin ya percuma ya. Kalian harus memang belajar sendiri. Nggak bisa kalian ngandelin orang untuk memberitahu kita, untuk ngingetin kita, itu nggak bisa. Kalau misal keluarga kita ngingetin kita terus tapi kitanya masih ndablek ya percuma ya. Itu dari saya. Dan untuk solusinya ya tadi itu, jaga 3 pola hidup sehat dan pantangannya. Jangan lupa jalan-jalan, berjemur juga. Kalau tidak jalan-jalan ya olahraga di tempat lah ya, gerak atau aktivitas ringan itu juga sama saja. Yang penting ada gerak. Setiap hari keringetan itu bagus. Dan untuk masalah herbal itu terserah kalian mau pakai herbal kunyit, mau pakai herbal apa, atau mau pakai obat dokter ya, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalian harus periksa ke dokter ya, dan sesuai petunjuk dokter. Jangan sampai kalian beli sendiri obat di apotek, itu salah kaprah ya, itu salah kaprah. Kalian harus konsultasi ke dokter, terus lakukan terapi apa kata dokter ya. Jangan kalian nambah-nambahin dosis sendiri di rumah, itu jangan ya. Kemudian kayak kalian udah nemu dosisnya terus kalian beli sendiri dan kalian nanti minumnya nggak sesuai aturan. Nah itu jangan, karena dokter juga dia itu sekolahnya lebih tinggi daripada kita, dia lebih tahu daripada kita ya. Jadi itu saran saya. Dan gitu ya, untuk masalah sensasi dada itu nanti hilang sendiri seiring kalian tahap penyembuhan. Yang penting kalian jangan dablek ya, udahlah lakuin saja, dan jangan merokok, jangan apa, pokoknya pantangannya harus kalian patuhi gitu ya. Sabar, ikhlas, udah lakuin saja gitu ya. Jadi itu saja, terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih juga buat teman kita ini ya, mau bertanya. Karena kalau nggak tanya itu, kalau malu bertanya itu sesat di jalan, betul ya. Kalau sekiranya saya juga nggak tahu ya saya nggak akan bahas gitu ya. Kalau ini saya tahu, saya pernah gitu ya, makanya saya bahas. Oke, jadi itu saja, terima kasih. Jangan lupa subscribe di bawah ini, karena subscribe itu cuma 1 kali klik segitu saja ya, gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun. Jangan lupa like juga di bawah ini, karena like juga gratis. Yang tidak suka ya nggak usah ditonton gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.